Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tema yang menyentuh hati dan membuat kita merenung. Sakitnya hati saat neraka memanggil. Setiap kita pasti mengharapkan tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kelak. Namun, bagaimana jika kita justru mendengar panggilan neraka? Bayangkan betapa hancurnya hati ini saat menyadari bahwa kita terancam terjerumus ke dalam azab yang kekal. Di akhirat kelak, semua amal perbuatan kita akan diperlihatkan. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari penglihatan Allah. Segala kebaikan yang kita lakukan akan dihitung. Namun juga setiap dosa yang kita perbuat akan ditampakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hari yang membuat manusia bingung dan neraka memanggil orang-orang yang durhaka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 13. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, saat itu kita akan mendengar suara neraka memanggil, mengingatkan kita akan setiap kesempatan yang kita sia-siakan, setiap nikmat yang tidak kita syukuri, dan setiap dosa yang kita lakukan tanpa penyesalan. Rasakanlah betapa menyedihkannya ketika kita menyadari bahwa kita tidak pantas untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat neraka memanggil, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain amal soleh. Namun, jika amal kita tidak cukup, maka penyesalan akan datang terlambat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seseorang yang berada di neraka memanggil Allah dengan 1000 kali, "Ya Robku, keluarkanlah aku dari sini," Allah akan menjawab, "Jika aku mengeluarkanmu, apakah engkau akan kembali berbuat yang sama?" Hadis riwayat Ahmad nomor 23.656. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, penyesalan di hari kiamat adalah penyesalan yang paling mendalam. Kita mungkin akan mengingat saat-saat kita mengabaikan perintah Allah, saat kita lebih memilih kesenangan dunia daripada mengerjakan amal soleh, daripada mengerjakan ibadah, daripada mengerjakan sholat. Rasakan sakitnya hati saat kita memahami bahwa kita telah menyakiti diri sendiri dengan pilihan-pilihan yang salah. Dalam hidup ini, kita seringkali terjebak dalam kemewahan dan kesenangan dunia, seolah-olah kita tidak akan pernah mati. Kita sering meremehkan dosa-dosa kecil dan mengabaikan peringatan-peringatan Allah. Kita sering meremehkan untuk melalaikan sholat dan meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, dan ingatlah, tidak ada yang lebih berat dari azab Allah bagi orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Quran Surat Al-Anfal ayat 34. Ketika neraka memanggil, kita akan merasakan betapa semua dosa yang terabaikan itu berbalik menjadi beban yang sangat berat. Kita akan merindukan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Namun sahabat, Allah adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walau neraka memanggil,
masih ada harapan bagi kita. Allah membukakan pintu taubat seluas-luasnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menerima taubat hambanya hingga saat terbenam matahari. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat, sahabat, dan kita kembali kepada Allah. Ketika kita mendengar panggilan neraka dalam hati kita, itu adalah peringatan untuk kita segera berbalik, segera bertobat, segera memperbaiki diri, dan segera memperbanyak amal soleh. Saat kita bertobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa masa lalu kita, baik dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil kita. Mari kita berdoa, ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami terjerumus ke dalam neraka-Mu. Ampuni segala dosa-dosa kami, ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk beramal soleh dan jauhi kami dari segala keburukan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, sakitnya hati saat neraka memanggil adalah panggilan untuk kita segera memperbaiki diri. Jangan tunggu sampai itu tiba, karena penyesalan tidak akan ada gunanya di akhirat kelak. Mari kita gunakan waktu yang Allah berikan untuk beramal, bertobat, dan menjauhi segala larangannya selagi kita masih hidup di dunia ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua terhindar dari azab neraka dan menjadi hamba-hamba Allah yang diterima di surganya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar pesan kebaikan ini dapat tersebar lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.